Kisah ini sudah cukup lama terjadi, mungkin di era tahun 60-an. Aku mendengar ceritanya langsung dari si Junaidi, cucu si pelaku pesugihan. Pelaku pesugihan yang dimaksud adalah kakek dan nenek Junaidi sendiri. Sebut saja Pak Imam dan Bu Sinta. Kita mulai saja ceritanya. Saat itu Pak Imam dan Bu Sinta telah memasuki 13 tahun usia pernikahan. Zaman dulu, menikah saat usia masih terbilang muda bukanlah sesuatu yang tabu. Justru menikah di usia belia adalah sesuatu yang sangat biasa di zaman itu. Wajar saja jika Pak Imam yang saat itu berusia 33 tahun sudah memiliki 3 orang anak. Antara Pak Imam dan Bu Sinta terpaut usia 3 tahun saja. Pak Imam berusia 33 tahun, sementara Bu Sinta berusia 30 tahun. Anak mereka yang nomor 1 bernama Budi berusia 12 tahun, yang nomor 2 bernama Yanti berusia 10 tahun, dan yang paling bontot berusia 8 tahun bernama Ihsan. Orang tua Junaidi adalah Yanti, anak nomor 2 dari pasangan Pak Imam dan Bu Sinta. Saat itu, Yanti sudah berusia 10 tahun, sehingga sudah cukup mampu dalam mengingat setiap peristiwa yang terjadi terhadap keluarganya. Kala itu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Pak Imam harus bekerja sebagai seorang belandong atau penebang kayu yang diberi tugas untuk mengurus hutan jati. Selain menebang pohon, Pak Imam terkadang harus berjalan jauh, menyusuri dalamnya hutan untuk mencari tempat di mana pohon jati tumbuh subur. Dengan begitu bisa dipastikan, terkadang Pak Imam tak bisa pulang ke rumah setiap hari. Pernah suatu hari Pak Imam harus menginap di hutan selama kurang lebih 2 minggu. Bu Sinta mencari nafkah dengan cara berjualan jajanan tradisional di pasar. Pendapatannya juga tak menentu, tergantung dari minat pembeli. Dengan penghasilan yang seadanya, pasangan suami istri ini menghidupi ketiga anaknya. Bahkan pernah juga Bu Sinta mengalami sepi pembeli, sehingga beberapa hari dia harus makan dengan uang dari hasil meminjam. Untuk membayarnya tentu saja nanti kalau Pak Imam sudah pulang dari Belandong. Suatu hari Pak Imam pulang setelah Belandong selama 2 minggu. Ternyata penghasilan yang dia bawa tak sebesar perkiraannya. Itu karena proyek penebangan sudah dikuasai oleh juragan lain. Memang ternyata antara para juragan Belandong juga ada persaingan. Kebetulan juragan tempat di mana Pak Imam bernaung sebagai Belandong kalah bersaing dengan juragan Belandong kompetitor. Suatu malam, Pak Imam berbincang serius dengan Bu Sinta. Yanti saat itu bisa mendengar detil percakapan orang tuanya karena dia belum benar-benar terlelap tidur. "Bu, sepertinya kita tidak bisa begini terus. Anak udah makin besar, biaya juga makin banyak. Sementara keuangan kita gini-gini aja," ucap Pak Imam. "Lah terus kita harus gimana, Pak?" timpal Bu Sinta. Pak Imam menghela nafas sebentar, kemudian dia melanjutkan kalimatnya. "Aku ada rencana, Bu. Bagaimana kalau kita mencari pesugihan?" Perkataan Pak Imam ini tentu saja membuat Bu Sinta terkejut. "Apa? Pesugihan, Pak?" ucap Bu Sinta setengah berteriak. "Pelan-pelan, Bu. Nanti didengar sama tetangga," sergah Pak Imam sambil menutup mulut Bu Sinta dengan tangannya. "Iya, Bu. Kita harus mencari cara supaya ekonomi kita meningkat, jadi kaya," sambung Pak Imam. "Tapi gimana caranya, Pak?" tanya Bu Sinta dengan terbata-bata. "Sudah, tenang aja, Bu. Aku yang atur. Kemarin aku bertemu si Wardi. Sudah jadi juragan dia," ucap Pak Imam. "Wardi? Wardi anak Bu Parni, teman tongkronganmu itu, Pak," balas Bu Sinta. "Iya, betul, Bu.
Sekarang sudah kaya dia. Bahkan dia berhasil menyaingi juragan Blandong tempat aku bekerja. Tutur Pak Imam melanjutkan bicaranya. Bilang apa dia, Pak? Tanya Bu Sinta penasaran. Dia bilang mau ngajak aku untuk jadi sama-sama kaya. Syaratnya ya melalui pesugihan, ungkap Pak Imam. Sudah Bu, kamu gak usah khawatir. Biar aku yang tanggung jawab sepenuhnya. Aku yang tanggung semua resikonya. Kamu terima beres saja, pungkas Pak Imam. Mendengar perkataan suaminya itu, Bu Sinta hanya manggut-manggut dengan pandangan kosong. Tak tahu apalagi yang harus dia ucapkan. Sebenarnya Bu Sinta mau mencegah, tapi melihat tekad bulat suaminya, dia tak tega jika rencana itu harus gagal karena ulahnya. Beberapa hari kemudian si Wardi teman Pak Imam datang ke rumah. Mereka bertemu dan berbincang akrab sekali. Sesekali Wardi menyombongkan kekayaan yang kini dia miliki. Tentu saja hal ini membuat Pak Imam semakin panas. Hasratnya semakin menggebu, ingin segera bersekutu dengan jin penguasa kekayaan. Sebelum pamit, Wardi berpesan kepada Pak Imam dan Bu Sinta. Mam, besok pas malam Selasa Kliwon, jangan lupa kamu sama istrimu datang menuju balik bukit itu. Di situ ada juru kunci yang namanya Mbah Ripto. Dialah yang akan membantumu mencapai kekayaan melalui jalan pintas. Baik, War. Besok tepat malam Selasa Kliwon ya. Aku akan datang ke sana sama istriku, timpal Pak Imam. Ingat, yang harus kamu bawa telur ayam kampung, menyan, jajan pasar, rokok, ingkung, kopi, beras, dan kembang 7 rupa, imbuh Wardi. Siap, War. Biar nanti istriku Sinta yang akan menyiapkan semua itu, balas Pak Imam. Oh iya, sama jangan lupa ingat pesanku. Kamu harus bulat tekad, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena berisiko tinggi. Kamu harus jalani langkah demi langkah sesuai petunjuk Mbah Ripto. Karena kalau tidak, kamu bisa celaka. Wardi dengan tegas mengingatkan. Hari yang dimaksud pun tiba. Mengingat perjalanan cukup jauh menuju ke rumah Mbah Ripto, Pak Imam dan istrinya berangkat sejak tengah hari. Dengan menyewa alat transportasi dokar, Pak Imam bersama istrinya diantar ke ujung desa. Dari ujung desa itulah mereka kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mengikuti jalan setapak. Sekira matahari hampir terbenam, Pak Imam dan Bu Sinta tiba di tempat yang dituju. Tempat itu cukup luas, namun terlihat sangat rimbun karena terdapat banyak pohon di sekitarnya. Di tengah-tengah lokasi, terdapat sebuah rumah yang terbilang cukup besar, yang seluruhnya terbuat dari kayu. Mereka berdua kemudian menghampiri rumah itu. Setelah mengucapkan salam, dari dalam rumah muncul seorang laki-laki menyambut kedatangan mereka. Dan ternyata itulah Mbah Ripto. Pak Imam langsung saja mengutarakan niat kedatangannya, yaitu ingin cepat menjadi kaya dengan jalan pesugihan. Mbah Ripto berkali-kali coba meyakinkan Pak Imam bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa. Namun ternyata tekad Pak Imam tak terbendung. Dia benar-benar nekat ingin segera menjadi kaya dengan jalur pesugihan. Akhirnya Mbah Ripto menerima keinginan Pak Imam. Pesugihan ini sebenarnya cukup ringan, karena hanya perlu menumbalkan 1 ayam cemani saja setiap tahunnya di hari tertentu. Hanya saja, sebelum memperoleh kesempurnaan, kalian akan diuji terus-menerus hingga dianggap layak, ungkap Mbah Ripto. Nggih, Mbah, jawab Imam singkat. Aku hanya berpesan, selama proses kesempurnaan, kalian berdua harus kuat. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sekali perjanjian telah disahkan, maka tak ada yang bisa membatalkan, termasuk aku, imbuh Mbah Ripto. Nggih, Mbah, timpal Pak Imam lagi. Jika kalian gagal di tengah-tengah, maka tumbalnya adalah salah satu dari kalian. Apakah kalian sanggup?
Tanya Mbah Ripto lagi. Sanggup, Mbah, jawab Pak Imam dengan sangat yakin. Setelah ritual ubur rambe berhasil dilakukan, Pak Imam dan Bu Sinta diminta untuk menginap di tempat tersebut. Malamnya, Pak Imam diminta untuk melanjutkan ritual dengan bersemedi di bawah salah satu pohon yang berjarak sekitar 200 meter dari belakang rumah Mbah Ripto. Nanti kamu akan ditemui oleh jin pesugihan yang akan membantumu. Bentuknya sangat menakutkan, tapi ingat, kamu harus teguh. Meskipun takut, janganlah kamu lari. Tetaplah berada di tempat itu. Setelah itu, pagi harinya kamu sudah boleh kembali ke rumah. Jika belum ditemui oleh jin penunggu itu, kamu harus mengulanginya seharian lagi, beber Mbah Ripto. Dengan sungguh-sungguh, Pak Imam pun menyatakan kesanggupannya bersemedi di bawah pohon yang dimaksud. Malam itu, selama bersemedi, Pak Imam tak mendapati apa-apa, hanya nyamuk nakal yang datang silih berganti. Namun setelah cukup lama waktu berlalu, udara tiba-tiba saja menjadi dingin. Suara binatang malam pun juga seolah-olah lenyap, yang ada tinggal kesunyian dan keheningan di dalam gelap. Dalam kegelapan, mata Pak Imam samar-samar menangkap pergerakan sebuah bayangan hitam yang merayap turun dari pohon yang ada di depannya. Makhluk itu memang belum terlihat jelas. Namun dari sekilas penampakannya, sosok itu seperti hewan yang merayap, berukuran besar panjang, berbulu hitam dan bermata merah. Mendapati hal itu, Pak Imam pun mulai gemetar. Jantungnya berdetak kencang tak aruan, keringat dingin menetes tak terkendali, nafasnya juga mulai memburu. Seketika pikirannya buyar karena kedatangan sosok yang mengerikan itu. Tapi dia langsung teringat pesan Mbah Ripto yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi, tak boleh dia pergi meninggalkan tempat berdirinya semedi. Sambil terus merapal mantra yang sebelumnya telah diberikan oleh Mbah Ripto, Pak Imam terus berusaha memberanikan diri dan menguatkan nyali. Makhluk hitam raksasa itu pun semakin lama semakin mendekat, hingga Pak Imam bisa melihat bentuk makhluk itu secara lebih jelas. Jarak antara makhluk itu dengan Pak Imam hanya setengah meter saja. Dari situ Pak Imam bisa melihat dengan lebih jelas lagi bahwa makhluk itu berbentuk ulat raksasa berwarna hitam legam dengan bulu yang sangat lebat dan pekat. Aneh bin ajaib, ulat tersebut bisa berbicara. Dia menanyakan apa keperluan Pak Imam melakukan ritual bersemedi di tempat itu. Dengan terbata-bata, Pak Imam menjelaskan apa maksud kedatangannya itu. Setelah terjadi kesepakatan antara mereka berdua, makhluk itu pun tiba-tiba hilang lenyap. Saat matahari mulai menampakkan sinarnya, Mbah Ripto bersama Bu Sinta yang sejak semalam menunggu di dalam rumah menjemput Pak Imam di kebun belakang. Semua hal yang terjadi semalaman tadi diceritakan pada Mbah Ripto dan Bu Sinta istrinya. Setelah beres, Pak Imam dan Bu Sinta kembali pamit kepada Mbah Ripto. Mbah Ripto berpesan kepada mereka kalau apa yang dilakukan adalah bersekutu dengan jin pesugihan. Efeknya sangat berat jika lalai atau mengingkari janji walau hanya sekali. Setelah ini, ujian-ujian kelayakan akan kalian lalui. Jalanilah dengan kuat hingga masanya tiba kalian menerima kekayaan, ujar Mbah Ripto. Baik, Mbah, jawab Pak Imam dan Bu Sinta hampir berbarengan. Keesokan harinya, Pak Imam dan Bu Sinta beraktivitas seperti biasanya. Tak ada keanehan atau kejadian janggal apapun seperti yang sebelumnya diinformasikan oleh Mbah Ripto. Namun pas di hari ketiga, semua keanehan mulai terjadi. Pagi itu saat bangun tidur, Bu Sinta melihat ribuan bahkan mungkin jutaan ulat-ulat kecil berbulu lebat berwarna hitam merayap memenuhi dinding rumahnya. Sontak dia berteriak kencang. Teriakannya itu membangunkan seisi rumah. Pak Imam yang mendengar teriakan istrinya juga langsung terjaga. Ternyata dia juga melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Dalam pandangan mereka, seluruh rumah telah dipenuhi dengan rayapan jutaan ulat bulu yang menjijikkan dan mengerikan. Tapi anehnya, ketiga anaknya tidak melihat hal yang sama.
hanya mereka berdua saja yang bisa menyaksikan keanehan tersebut. Sepanjang hari, dimanapun berada, Pak Imam dan Bu Sinta selalu saja melihat penampakan jutaan ulat bulu yang mengerikan. Bahkan karena sering berteriak-teriak sendiri, para tetangga menganggap pasangan ini sudah mulai gila. Selain berteriak, Pak Imam dan Bu Sinta kerap didapati ngomel sendiri dan menangis secara tiba-tiba, hingga melakukan tindakan yang dianggap aneh. Bu Sinta sadar bahwa keluarganya saat itu sedang menjadi pergunjingan para tetangga. Tapi Pak Imam tak peduli. Baginya, proses ini harus bisa dia lewati minimal sampai 7 hari. Di hari keempat, cobaan semakin menjadi-jadi. Apa yang mereka lihat semakin tak masuk akal. Selain melihat ulat di dinding, pohon, tanah, dan sekitarnya, kini apapun yang mereka makan juga berubah menjadi ulat berbulu hitam lebat. Antara mau dimakan atau tidak, tentu hal ini semakin membuat nyali Bu Sinta menjadi ciut. Sebenarnya Pak Imam juga mulai ciut nyali, hanya saja dia gengsi untuk mengakuinya. Apalagi Mbah Ripto pernah berpesan agar jangan berhenti di tengah jalan saat menjalankan proses mendapatkan pesugihan. "Pak, ini gimana? Apa yang mau kita makan? Semuanya berubah jadi ulat. Aku jijik, Pak. Aku nggak mau. Semakin parah saja ini. Apa kita harus makan ulat?" protes Bu Sinta kepada suaminya. "Iya Bu, aku juga merasa ini sudah keterlaluan. Tapi di lain sisi, kita sudah setengah jalan. Ingat kan apa pesan Mbah Ripto?" jawab Pak Imam. "Iya Pak, tapi aku sudah gak kuat. Aku kepengen nyerah aja Pak," ungkap istrinya. "Aku juga Bu, tapi bukankah bahaya kalau kita berhenti di tengah jalan? Kurang beberapa hari lagi cobaan ini selesai dan kita mulai bisa menikmati hasilnya Bu. Gimana?" Pak Imam merayu istrinya. "Enggak Pak, aku bisa gila kalau seperti ini terus. Kasihan juga anak-anak kita jadi omongan tetangga," sanggah Bu Sinta. Pak Imam pun bingung dengan keadaan saat itu. Di satu sisi dia ingin menjadi kaya, tapi di sisi lain dia harus menjalani proses berat yang bisa membuat keluarganya menjadi gila. Akhirnya pasangan tersebut sepakat untuk coba membatalkan perjanjian mereka dengan jin ulat pesugihan itu. Hari kelima mereka kembali mendatangi Mbah Ripto. Mendengar tujuan kedatangan pasangan itu kali ini, Mbah Ripto pun kaget dan marah. "Pokoknya gak bisa ya gak bisa. Bukankah sudah kukatakan dari awal, jika perjanjian ini sudah sah, maka tak ada yang bisa membatalkan termasuk aku," ungkap Mbah Ripto dengan nada kesal. "Tapi Mbah, kami sudah gak kuat. Mohon Mbah mau menolong kami untuk memutuskan perjanjian ini," rengek Pak Imam. "Gak bisa ya gak bisa. Selama ini yang mengajukan perjanjian pesugihan harus menjalani prosesnya hingga selesai," bentak Mbah Ripto. "Apakah semuanya berhasil menjalani proses ini Mbah?" tanya Pak Imam. "Memang ada yang berhenti di tengah jalan seperti kalian, dan hasilnya adalah mati," ungkap Mbah Ripto. Mendengar itu, Pak Imam dan Bu Sinta langsung digeliti rasa khawatir. Tapi kembali lagi ke rencana awal, tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk membatalkan perjanjian. "Ya sudah, kalau itu mau kalian, aku coba bantu batalkan perjanjian ini. Tapi aku tidak menjamin akan berhasil. Jika ada salah satu di antara kalian yang mati karena ini, ingat, itu atas kemauan kalian sendiri. Apa kalian sanggup?" tutur Mbah Ripto dengan menahan emosi. "Baik Mbah," ucap Pak Imam dan istrinya kompak. "Satu pesanku, jika ada salah satu dari kalian mati akibat pembatalan perjanjian ini, segeralah pergi dari rumah itu sejauh-jauhnya. Bawa keturunan kalian agar tidak menjadi incaran selanjutnya," kata Mbah Ripto. "Baik Mbah," Pak Imam menimpali. Mbah Ripto kemudian melakukan ritual pemutusan kontrak kerjasama antara jin ulat pesugihan itu dengan Pak Imam. Namun sepertinya hasilnya gagal. Mbah Ripto dengan terengah-engah kemudian mengatakan kepada Pak Imam agar dia bersama keluarganya segera pindah rumah untuk melarikan diri dari incaran makhluk tersebut. Setidaknya paling lambat nanti malam.
Dalam perjalanan pulang, Pak Imam berkata, "Bu, kamu bawa anak-anak ke rumah Bule Dewi di Salatiga ya. Pokoknya pergi jauh-jauh dari rumah. Jangan lupa ambil semua uang yang aku simpan di bawah dipan buat perbekalan." "Lalu kamu mau gimana, Pak? Kamu mau kemana?" tanya Bu Sinta. "Nanti aku menyusul, Bu. Aku mau tagih uangku yang dipinjam sama si Indro. Dia janji hari ini mau mengembalikan. Lumayan buat tambahan bekal, Bu," jawab Pak Imam. "Baik, Pak. Kamu hati-hati ya," ucap Bu Sinta. "Kamu juga, Bu," jawab Pak Imam. Sesampainya di rumah, Bu Sinta langsung memberitahu anak-anaknya dan menyiapkan segala sesuatu untuk pergi ke rumah Bule Dewi di Salatiga. Bule Dewi adalah adik dari ibunya Pak Imam. Dulu Bule Dewi pernah berkata, jika Pak Imam dan Bu Sinta mau tinggal bersamanya, pintu rumahnya selalu terbuka. Maklum, Bule Dewi tidak dikaruniai anak satupun. Dia berharap setelah Pak Imam dan Bu Sinta menikah, mereka mau menemani masa tuanya. Pak Imam dan Bu Sinta pun akhirnya berpisah jalan. Bu Sinta menuju Salatiga ke rumah Bule Dewi, sementara Pak Imam menuju hutan untuk menemui temannya sesama Blandong bernama Indro untuk menagih hutang. Namun sayang, itulah saat terakhir kalinya Bu Sinta dan anak-anaknya bertemu dengan Pak Imam. Karena selang 3 hari setelah mereka berpisah, Bu Sinta baru mendengar kabar bahwa Pak Imam telah tewas. Indro sendirilah yang memberitahu kabar tersebut dengan datang ke kediaman Bule Dewi. "Saat itu Imam datang kepadaku untuk menagih hutang. Memang hari itu aku menjanjikan akan membayar hutangku padanya," tutur Indra. "Namun entah kenapa Imam tiba-tiba berteriak seperti orang kesetanan. Dia seperti dikejar sesuatu hingga menabrak kayu penyangga batang pohon. Dari situ batang pohon besar itu pun jatuh dan langsung menimpa tubuhnya. Maaf Sinta, aku baru bisa memberitahukannya sekarang," imbuh Indra. "Aku bisa tahu kamu ada di sini karena sebelumnya Imam bilang kalau kamu sedang berada di rumah Bule Dewi," lanjut Indro. Antar Indro, Imam dan Wardi adalah sahabat karib. Mereka berteman sejak masih anak-anak, sehingga mereka tahu silsilah keluarga masing-masing, termasuk alamat rumah Bule Dewi. Bu Sinta yang mendengar penuturan Indro hanya bisa terpaku diam, sesenggukan menahan sedih atas kematian suaminya. "Ini, aku membayar hutangku," ucap Indro sambil memberikan bungkus kertas berisi uang. "Dan ini titipan dari Wardi. Dia tidak bisa hadir ke sini karena harus mengerjakan urusan keluar kota," sambung Indro sambil menyerahkan bungkusan kedua dari Wardi yang terlihat lebih tebal. Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Imam harus meregang nyawa karena perbuatannya sendiri memilih bersekutu dengan jin pesugihan. Bu Sinta pun menjadi single parent, merawat anak-anaknya hingga dewasa. Dengan sumbangan uang dari Wardi yang ternyata sangat banyak, Bu Sinta memulai usaha membuka toko kelontong. Pengalaman buruk ini kemudian ia ceritakan kepada ketiga anaknya, agar tak satu pun dari mereka di kemudian hari yang memilih jalur yang sama seperti yang telah dipilih oleh ayahnya.